Tiga organisasi ini adalah tiga organisasi penegak dan pembela sunnah. Teruskan Pak Polisi mencintai sunnah, karena cinta sunnah itu bagian dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Berbicara cinta sunnah ya, ini rupanya banyak sekali orang yang merongrong istilah Polri cinta sunnah. Rupanya banyak yang menggugat, terutama dari kelompok sebelah ya. Seharusnya kita senang kalau ada Polri makin dekat kepada Islam, malah ada usaha dari luar Polri yang menginginkan Polri itu terpisah dari Islam. Ini apa-apaan ya? Seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir 1912, justru menganjurkan untuk mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian demikian juga yaitu Persis, Persatuan Islam, kalau tidak salah itu lahir 1925 ya, kalau tidak salah, atau 1923. Nah, kita juga memahami gerakan Islam ini dilahirkan oleh seorang tokoh yang bernama yaitu Ustadz Ahsan. Beliau adalah seorang ulama yang awalnya wartawan, tetapi memiliki kemampuan bahasa Arab yang sangat luar biasa, dan lahir di saat-saat umat Islam membutuhkan siraman sunnah. Saat umat Islam Indonesia lahirlah yang bernama Persis. Kemudian lahir juga namanya Al-Irsyad. Ya, Al-Irsyad dikomandati oleh Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati. Ada juga sebuah perguruan di Sumatera Barat yang dikenal dengan Tawalib gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari sekian banyak organisasi-organisasi Islam di Indonesia, nyata sekali bahwa organisasi Islam ini menginginkan Islam berada di atas jalan sunnah. Berada di atas jalan sunnah. Yang terakhir sekali muncul yang disebut dengan gerakan salafi, gerakan dakwah salafi ya. Nah, kemudian yang paling mendapat sorotan karena salafi ini muncul dari Saudi Arabia dengan istilah Wahabi, lalu banyak yang menyoroti, dan yang menyoroti rata-rata awam sejarah gitu. Mungkin dari 100% orang yang menyoroti salafi ini adalah orang yang bodoh sejarah, yaitu sekitar 99,5% itu bodoh sejarah. Kalau kita lihat rata-rata itu hater, bukan ahli agama yang berbicara, jadi haters ya. Dia itu mengembara dari channel ke channel, hanya melahirkan isu-isu kebencian. Hater ini bukan ahli agama, tapi berlagak so agamis gitu ya. Dan hater ini menggunakan payung aswaja, hatersnya itu payung aswaja, karena memang
paling lentur, paling lembut menggunakan istilah payung aswaja itu untuk menghantam kelompok-kelompok yang tidak disukainya. Terlebih payung aswaja ini didekatkan kepada organisasi terbesar di Indonesia namanya Nahdlatul Ulama. Ini menjadi kendaraan mereka. Jadi mereka itu sudah tidak bisa berbicara benar atau salah, tapi hanya sebatas ikut-ikutan, bukan ahlinya berbicara agama ya. Sehingga yang muncul ke permukaan itu haters, bukan kajian ilmiah. Ini yang sempat saya teliti lebih mendalam dari gerakan-gerakan yang ada ya di Indonesia. Nah, itu ya. Jadi ketika ada anti sunnah dimunculkan, dilakukan oleh Islah Barawi, mereka yang konon paling cinta sunnah dengan menembangkan solawat itu akhirnya membenci kepolisian yang cinta sunnah itu. Coba, dia membenci kepolisian yang cinta sunnah. Seharusnya bersyukur polisi sangat cinta sunnah. Karena Muhammadiyah itu menganjurkan cinta sunnah. Jadi Pak Polisi tidak perlu takut ya. Pak polisi itu nggak perlu takut. Karena Muhammadiyah sangat cinta sunnah. Persis sangat cinta sunnah. Al-Irsyad sangat cinta sunnah. Pembela sunnah paling depan gitu. Jadi bahkan NU sendiri itu menamakan dirinya Ahlus Sunnati wal Jamaah itu. Jadi masih dia itu mengklaim Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kenapa ketika ada istilah Polri cinta sunnah, Islah Barawi marah gitu? Karena tidak menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harusnya ada polisi lah Ahlus Sunnati wal Jamaah gitu. Oke, kalau tidak mau menggunakan Polri cinta-cinta, ada Polri Aswaja gitu. Tapi bukan aswaja dalam pengertian yang representatif dengan tradisi. Aswaja yang memang menjadi produk Islam. Aswaja yang memang lahir dari sejarah. Bukan aswaja yang lahir dari adat. Ini kan ada dua. Aswaja yang lahir dari adat itu di Indonesia. Aswaja yang lahir dari Islam itu sejarah gitu. Nah, sejarah aswaja jika kita kaitkan itu lekat dengan Imam Ahmad bin Hambal, bukan lekat dengan yang lainnya. Munculnya aswaja ini melekat dengan Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang saya perhatikan ya. Jadi bukan muncul dari kelompok-kelompok lainnya, tapi muncul dari Imam Ahmad bin Hambal. Kita tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab-kitab sunnah ada kitab namanya As-Sunnah itu yang membahas tuntas berkaitan dengan As-Sunnah. Siapa yang melecehkan sunnah, siapa yang membicarakan sunnah, itu diangkat menjadi salah satu statement ya, luar biasa dari kalangan ulama-ulama ya. Nah, ini barangkali yang perlu bisa mendapatkan telaah mendalam dari kita. Ya, perlu mendapatkan telaah mendalam dari kita. Sehingga kita itu benar-benar berada di dalam pemahaman as-sunnah ya. Jadi kalau kepolisian senang as-sunnah, itu berarti polisi yang lemah lembut, polisi yang luar biasa. Karena berarti mengikuti sunnah Nabi. Kenapa harus ditakutkan polisi itu cinta sunnah? Saya sangat mendukung sekali. Bahkan polisi kalau cinta sunnah itu akan lebih beradab. Kalau sebelumnya beradab, akan lebih beradab lagi. Akan lebih cinta NKRI, akan lebih cinta Pancasila. Itu kalau polisi cinta sunnah. Jadi bukan seperti yang digambarkan Islah Barawi, kalau cinta sunnah itu bisa menjadi teroris. Ini kan sangat jauh dari pengertian ini. Jika kita pahami, jika kita telah, jika kita teliti, orang-orang yang cinta sunnah adalah orang yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan as-sunanul huda. Sunanul huda itu sunnah yang penuh dengan petunjuk. Jadi mereka tidak meninggalkan sunnah menurut Ibnu Mas'ud, melainkan yang jelas-jelas munafik dan fasik. Itu Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim menyatakan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dari hadisnya, konteksnya, ada konteks ya, konteks dan teksnya begini. Famanittaba'a sunnati yauma idzin shara ghariban. Orang yang mengikuti sunnah Nabi ketika itu menjadi asing di tengah masyarakat. Ya, akan banyak orang yang menggugat. Sebagai salah satu contoh seperti Islah Barawi ini kan menggugat sunnah ya.
tetapi kemudian dialihkan kepada sunnahnya sendiri, versinya dia gitu. Sunnah menurut versi dia, artinya versi golongannya. Ya mungkin yang perlu, mungkin ya Islah Barawi itu menginginkan Polri Aswaja gitu ya, Polri Aswaja, Ahlus Sunnati wal Jamaah versi Islah Barawi. Ini repot kalau sudah seperti ini jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Aswaja juga mau ditarik dalam pengertian yang sesungguhnya, ya, maka Aswaja itu adalah ya seperti Muhammadiyah, seperti Persis, seperti Al-Irsyad, seperti Salafi. Itu memang ada kesamaannya semuanya itu. Tidak ada orang Muhammadiyah yang teroris. Mana ada Muhammadiyah yang teroris? Kalau kita lihat dari Muhammadiyah, inilah yang menghidupkan perdamaian. Tingkat kualitas pemahamannya terhadap Islam ini sangat luar biasa jika kita perhatikan, saudara. Nah, kemudian kita melihat itu persis persatuan Islam. Kita melihat persatuan Islam Bangil yang Bandung ya, yang lahir di Bandung ini, itu luar biasa pembelanya terhadap sunnah, sampai pernah berdebat dengan Bung Karno. Kita melihat juga sosok Ustadz Abdul Qadir Hasan. Ustadz Abdul Qadir Hasan ini putra dari Ustadz Hasan. Itu sangat luar biasa kecintaannya kepada sunnah, melahirkan pesantren Persis di Bangil dan Bandung ya. Dan murid-muridnya Masya Allah, mereka rata-rata ulama-ulama hadis yang mungkin muda-muda, mereka ini muda-muda tapi ulama-ulama hadis ya. Wah, kalau kita lihat di situ. Nah, ini barangkali perlu menjadi kajian dari kepolisian juga gitu. Jadi orang yang cinta sunnah itu belum tentu teroris sebagaimana yang dikatakan Islah Barawi. Itu definisi Islah Barawi menurut saya. Ya, jadi saya sekarang mulai ini memberikan masukan kepolisian, kepada Polri yang sangat saya cintai, agar tidak menjadi korban dari sebuah konspirasi, yaitu dalam rangka mengasobiohkan Polri kepada satu kelompok saja gitu. Ini lebih bahaya lagi. Jadi di sini ada Muhammadiyah, itu Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat cinta sunnah. Persis adalah organisasi yang sangat cinta sunnah. Al-Irsyad adalah organisasi yang sangat cinta sunnah. Ya. Bahkan NU sendiri menamakan dirinya Aswaja Ahlus Sunnah. Lalu apa yang ditakutkan? Kalau hanya teori-teori yang dikembangkan oleh Islah Barawi itu menurut saya tak perlu diikuti. Pengertiannya itu lebih bersifat global ya, lebih bersifat global, lebih bersifat umum, sehingga lebih identik dengan itulah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ya. Nah, jadi kalau mau berbicara menghargai perbedaan pendapat, itulah yang dilahirkan oleh Islam yang sesungguhnya. Barangkali itu dari saya ya, Zulkarnain El-Maduri, berkaitan dengan berkaitan dengan isu-isu yang tidak benar sekarang ini yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belahkan persatuan. Indonesia ini sangat menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Orang yang tidak mau perbedaan pendapat justru itu perlu dilihat. Orang yang berteriak toleransi tapi perbuatannya intoleransi dengan menghujat terhadap kelompok lain, itu bukti dia bukan seorang NKRI. Dia sedang membawa bahaya ke dalam pemikiran Indonesia. Barangkali itu dari saya ya. Tentang NKRI ini, kita rumuskan NKRI apa sih? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila itu, Pancasila. Tapi kenapa kemudian ketika ada orang diskusi berkaitan dengan bid'ah dikatakan itu tidak Pancasilais? Harusnya mau menerima perbedaan. Apapun risikonya, namanya perbedaan ya berbeda. Tetapi mengapa kemudian ketika merasa terancam kelompok ini menggaungkan anti terhadap kelompok lain? Jadi di situ sedikit pemecahan dari saya berkaitan dengan toleransi dan intoleransi. Jika mau melihat intoleransi, orang yang paling merasa benar golongannya lalu menghujat kelompok lain dengan kata-kata Wahabi dan sebagainya, itu yang intoleransi. Itu yang harusnya perlu dilakukan di radikalisme supaya dia tidak radikal pemikirannya gitu.
Kita ini sebenarnya enak. Beberapa tahun ini, sejak tahun 60-an tuh banyak perbedaan. Sampai sekarang banyak perbedaan. Tapi tidak ada kemudian kasak kusuk seperti yang dilakukan oleh Islah Barawi. Yang menurut saya Islah Barawi ini terlalu apa ya, asobiyah. Karena dia satu sisi mengangkat NU hebat di atas segala-galanya. Wah, itu yang bisa kita ketahui, kita pelajari dari Islah Barawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.